Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Jumat. Hari ini saya, Penatu Alexardo Cesario Saragi, akan mengajak saudara untuk merenung bersama mengenai empati. Kata yang lebih mudah didengar ketimbang dilakukan. Ya, siapa sih yang nggak tahu kata empati? Semua tahu. Tapi tahu nggak berarti mampu. Kita semua tahu teori berenang. Tapi coba terjun ke laut. Apa berarti kita mampu untuk berenang di sana? Belum tentu. Mendengarkan dengan empati. Apa sih empati itu? Empati adalah kemampuan kita untuk memahami seseorang dengan sudut pandangnya. Kita mencoba untuk melihat dengan kacamata mereka, mendengar dengan telinga mereka, berjalan dengan sepatu mereka. Sederhananya, kita mencoba buat pahami orang lain dengan menempatkan diri kita sebagai mereka. Sebetulnya di Alkitab kita nggak bisa ketemu kata empati. Tapi bukan berarti kekristenan nggak kenal dengan sikap ini. Rasul Petrus pernah menasehati orang Kristen untuk memperlihatkan, istilah di sana, sikap seperasaan, kasih sayang persaudaraan, dan keibaan hati. Kita bisa lihat itu di 1 Petrus 3. Dan kalau kita mau mencoba untuk melihat kata Yunani dari sikap seperasaan, kita akan menemukan bahwa maknanya adalah menderita bersama orang lain. Jadi ini bukan sekedar bisa merasakan penderitaan orang lain, tapi lebih dalam dari itu, kita menderita bersama dengan mereka. Nah, kala itu Paulus menasihati rekan-rekan sepelayanannya agar mereka turut bersukacita dengan orang yang bersukacita, agar mereka menangis bersama orang yang menangis. Bahkan gak berhenti di sana. Paulus menambahkan, hendaklah kamu memikirkan orang lain sama seperti kamu memikirkan dirimu sendiri. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih kita harus butuh empati ini? Kenapa kita harus menerapkannya? Saudara tahukah bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk didengarkan? Dan saat ini orang seolah-olah berlomba menggunakan sosial media dan semua platform yang mereka punya untuk terus berbicara dan menyatakan pendapat mereka. Yang jadi pertanyaan, jika semua orang berbicara, siapa yang mendengarkan? Kita sama-sama tahu kalau masa-masa seperti ini bukanlah masa yang mudah. Setiap orang menghadapi berbagai persoalan hidup setiap harinya tanpa henti, silih berganti. Dan terkadang mereka nggak selalu membutuhkan solusi atau jawaban spektakuler dari kita. Kadang orang hanya membutuhkan telinga yang bersedia untuk mendengar dengan empati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan empati. Bagaimana tidak, kita sama-sama sepakat bahwa sikap empati terwujud ketika kita mampu berdiri di sepatu orang lain. Bukan saja melihat dan merasakan penderitaan mereka dari jauh, tapi juga turut menderita bersama dengan mereka. Nah, inkarnasi Allah dalam diri Yesus Kristus adalah wujud dari Allah yang berempati. Bayangkan, kita kala ini merasa menderita, Kristus juga pernah merasakan menderita. Jika saat ini kita mengalami sakit fisik, Kristus juga pernah mengalami sakit fisik. Jika saat ini kita merasa dikhianati, Kristus tahu rasanya dikhianati. Jika saat ini kita merasa nggak dipercaya, Kristus tahu persis gimana rasanya nggak dipercaya. Ia adalah Allah yang berempati pada ciptaannya, pada kita. Yang jadi pertanyaan, bersediakah saudara berempati dengan orang di sekitar saudara? Sudahkah pasangan saudara merasa didengar ketika mereka bercerita? Sudahkah anak saudara merasa pendapat atau perasaannya dipahami secara utuh ketika mereka menyatakannya? Sudahkah karyawan yang membantu saudara selama ini menjadi diri saudara sekarang
Mereka merasa kebutuhan mereka didengar oleh saudara. Empati akan tetap menjadi kata yang indah dan berhenti di sana kalau tak ada seorang pun dari kita yang menerapkannya. Maka saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk mendengar orang di sekitar saudara dengan empati. Cobalah melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, berjalan dengan kaki mereka. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan saudara, dan mari alami kuasanya. Tuhan memberkati.